Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Jin ayat ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Saya butuh terjemahannya, Pak, ya. Karena di sini ada dua makna nanti. Dalam tafsirnya masajid itu ada dua makna. Coba dibaca, Pak, ya. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Iya, sudah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Sekarang kita kita garis bawahi dulu itu, Pak. Ini pertemuan ke-6 seperti yang disebutkan di dalam tafsir Ruhul Ma'ani oleh Imam Al-Alusi. Jin itu ketemu dengan Nabi Muhammad sittu marrat, ada 6 kali. Pertemuan yang ke-6 itu sampai 70.000 jin. Mereka mendatangi Rasulullah SAW ketika berada di lembah Nakhlah. Waktu itu jin mengatakan begini, ini sebab turun ayat ini. Sebelum kita maknai makna ayat ini, tadi kita kunci terus maknanya di dalam terjemahan. Sesungguhnya masjid-masjid itu punya Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu kelompok jin 70.000 kelompok jin, 70.000 jin mendatangi Jibril alaihissalam. Memang di dalam riwayat disebutkan qalat al-jinnu lin nabi. Jin mengatakan kepada Nabi. Tetapi yang maksud mengatakan kepada Nabi melalui perantara Jibril. Karena waktu itu Rasulullah tidak melihat para jin itu, yang melihat cuma Jibril. Apa kata kata jin itu? Jin mengatakan kaifa lana na'til masjid wa na'una angka ya Muhammad. Tapi melalui Jibril, Mak. Wahai Jibril, kami ingin datang ke masjid, boleh enggak? Ya, nih, Pak. Kami ingin duduk-duduk di masjid, beribadah di masjid, tetapi Muhammad tidak bisa melihat kami. Ya, Pak. Makanya jin itu kepada Nabi Muhammad, Muhammad dia ucapkan, bukan Nabiullah, tidak Rasulullah, tidak, dia Muhammad. Karena kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu, itu Allah dikatakan jaddu rabbina. Memang etikanya belum ada karena baru masuk Islam, Pak. Karena mereka baru saja mendengar bacaan Al-Quran. Jin mengatakan Allah itu adalah jaddu rabbina, kakeknya sesembahan kami. Ya, nih, Pak. Ini diluruskan oleh Ibnu Abbas. Yang dimaksudkan dengan jaddu rabbina pada ayat sebelumnya, inilah Allah yang patut disembah. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau kita lihat terjemahannya seperti itu, ini adalah kakeknya sesembahan kami. Karena yang ngomong jin itu baru saja dia mengetahui tentang Islam. Ketika itu jin mengatakan kepada malaikat Jibril, boleh enggak na'ti al-masajid? Kami datang ke masjid beribadah, boleh enggak? Sedangkan kami tidak bisa melihat Muhammad, Muhammad tidak bisa melihat kami. Jibril menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika disampaikan kepada Rasulullah tidak bisa jawab juga, boleh enggak jin masuk ke dalam masjid? Akhirnya turunlah ayat ini, Pak, dengan dua penafsiran yang berbeda. Wa annal masajida lillahi, penafsiran pertama sesuai dengan terjemahan, itu masjid-masjid di mana saja tempat sujud. Hana meceh lagi ya, mana meceh lagi ya, nafi hana meceh lagi ya.
Kita salat di tempat, di lapangan itu tempat sujud juga masjid. Artinya tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah. Masjid itu kepunyaan Allah. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua. Ini kalau di dalam tafsir Ibnu Ashur, di dalam tafsir Zamakhsyari, ini namanya majaz mursal. Ada yang mengartikan lagi ini bukan majaz mursal, majaz akli. Ya, nih, Pak. Sesungguhnya masjid-masjid itu Allah ngomongnya bukan masjid sebenarnya. Masjid itu kan tempat ibadah, tempat kita letakkan jidat dahi kita itu ke ini. Jadi Allah ingin membicarakan sesungguhnya tanganmu itu untuk beribadah kepadaku, kemudian kakimu untuk beribadah kepadaku. Jangan gunakan untuk beribadah kepada orang lain. Karena tempat sujud menyebutkan tempat sujud yang diinginkan oleh Allah anggota sujud ketika salat. Contoh lain, Pak. Ketika nanti Pak Kecik ngomong di depan ya, Pak. Ya, apa kata Pak Kecik? Oh, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berada di tempat yang berbahagia ini. Nah, tempat berbahagia. Tempat seperti ini selalu seperti ini. Nak pernah bahagia tempat ini. Yang bahagia siapa? Orang yang berada di dalam masjid ini bahagia. Sudah masuk ke masjid senang hatinya. Contoh lain lagi. Jalan hari ini jam 9 macet. Jalan hantar macet, jalan memang seperti itu dia selalu. Yang macet itu mobil yang ada di jalan itu. Orang yang ramai di situ itu yang macet. Jalan tidak pernah macet. Jalan kalau lebar dia 4 meter, lo tengok-tengok tetap 2 meter lebar dia, Pak. Ketika dikatakan jalan itu macet, maknanya apa? Mobil membuat macet. Bukan jalan macet, jalan hanya macet nih, Pak. Ya, nih, Pak. Ini namanya majaz mursal di dalam kajian tafsir, Pak. Ini begitu juga. Wa annal masajida lillah. Alat-alat sujud untuk sujud berapa itu? Jadi dahi itu bergabung dengan hidung, Pak. Jadi makanya ketika sujud angka hidung, Pak, langsung satu paket ya, Pak, satu paket. Jadi jangan hidung saja nggak ada dahi, jangan dahi saja nggak ada hidung. Berarti ini satu, 2, 3, lutut 4, 5, kaki 6, 7, semua ada 7. Allah mengatakan wa annal masajida, anggota sujud 7 tadi itu untukku bukan untuk orang lain. Itu dahimu jangan pernah sujud kepada orang lain, sujudlah kepadaku. Tanganmu jangan pernah minta kepada orang lain, mintalah kepadaku. Ya, kakimu begitu juga. Jangan pernah tunduk dan patuh kepada orang lain, tapi tunduk dan patuhlah kepadaku, kata Allah. Ya. Jadi kalau kita maknai dengan makna pertama, wa annal masajida lillah, wahai kelompok jin, kata Allah, masjid-masjid tempat ibadah itu punya Allah. Kamu bebas masukmu beribadahmu apa saja bebas, kamu terserah. Ketika turun ayat itu, jin waktu itu langsung bergabung dengan Nabi ketika Nabi salat. Maka kita tidak perlu heran. Ketika kita sedang salat sab 2 sab sab selanjutnya ada kelompok jin yang akan bergabung dengan manusia. Jadi kalau kita lihat kampungnya hana urut mayang segai lego, nggak bisa juga kita ngomong seperti itu. Mungkin saja ada kelompok jin yang salat di situ, karena sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah. Wahai jin, itu masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Artinya untuk beribadah kepada Allah bebas, kamu terserah. Tidak mesti kelompok ini Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, tidak mesti. Ya. Kemudian tafsiran yang kedua, artinya dibolehkan oleh Allah. Kamu bebas, terserah. Tetapi tafsiran yang kedua, wahai jin, dimanapun kamu beribadah, hanya meceh masjid. Makanya ibadah sunnah itu disunahkan untuk salat di rumah. Ibadah sunnah. Kita mau salat salat witir atau salat lebih baik di rumah. Kita mau salat tahajud di rumah. Kita mau berangkat kemari, kita ambil wudu, salat sunnah wudu di rumah. Jadi makanya untuk salat-salat itu ibadah itu di mana saja boleh. Di mana saja boleh. Apakah di rumah, di masjid, di mana saja boleh kita beribadah. Cuma nanti ada ketika Rasulullah mengadakan salat berjamaahlah kamu, ya. Jadi untuk apa? Supaya termotivasi untuk beribadah. Berjamaahlah kamu dalam salat 5 waktu. Untuk apa? Supaya termotivasi untuk beribadah. Kalau kita ibadah sendiri, itu tidak ada motivasi apa-apa. Salat kita diterima juga, tapi motivasi beribadah tidak ada. Yang kedua, pahalanya kurang. Kalau kita nonton bola sendiri, tidak ada motivasi sedikit pun. Tapi kalau nonton rame-rame, ya anak tengah lima. Ya kalau rame-rame. Ya.
Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Berarti kita tafsirkannya ini dua maknanya. Yang pertama makna hakiki, yang kedua makna majazi. Makna hakikinya adalah masjid-masjid semuanya itu milik Allah. Jadi kita bebas beribadah. Maka Allah mengatakan kelompok jin kamu juga bebas beribadah. Mengikuti orang lain juga boleh, cek saja, tidak ada masalah. Maka pada waktu itu kelompok jin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beribadah salat jamaah di masjid. Tetapi dengan syarat kata Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Ketika kamu sampai ke masjid, ini kalau tafsiran yang pertama. Kalau sampai ke masjid jangan beribadah, jangan sujud kecuali kepadaku. Ya, Pak. Baik pengapa baik buat syirik dalam masjid, Pak. Jangan berbuat sesuatu hal yang membuat kalian itu syirik kepadaku di dalam masjid. Dan jangan ketika masuk ke dalam masjid jangan minta kepada selainku. Mintalah kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, kalau ditafsirkan tadi anggota tubuhmu itu milikku kata Allah, ya. Ini kalau kita melihat di dalam hadis qudsi, di setiap engsel manusia ini, ya, setiap engsel manusia itu ada hak Allah, Pak. Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Engsel itu terus bergerak. Makanya ketika kita mau tidur, yang bergerak cuma engsel sebagian saja. Ketika kita beraktivitas, yang bergerak sebagian engsel saja. Tapi ketika kita salat, semua engsel yang ada dalam tubuh manusia ini semua bergerak. Seorang yang tidak salat, maka dia tidak mau berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Seorang yang salat, karena semua engselnya bergerak, mandu bergerak. Aci tak rukuk kena kaki yang lompat, aci tak sujud kaki lompat, dan anggota tubuh yang lain semua bergerak. Berbeda kita dengan duduk di kantor, berbeda dengan kita berangkat ke kantor, berbeda dengan kita duduk refreshing dan lain sebagainya. Ketika salat itu semua engsel yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun dia bergerak. Maka kenapa kita diwajibkan untuk salat 5 waktu? Bukti sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kalau kita tafsirkan tafsiran yang kedua, jangan jadikan anggota tubuhmu itu yang untuk sujud itu kamu jadikan untuk orang lain. Jangan pernah kata Allah. Berterima kasihlah kepadaku. Ini dahimu ini sujudlah kepadaku. Tanganmu ini jangan kamu zalimi orang lain. Jangan tekan macam-macam. Jangan kamu ambil hak orang lain. Maka berdoalah kepadaku kata Allah, mintalah kepadaku, gunakan tanganmu untuk beribadah. Maka kalau kita punya jabatan dengan tangan kita bisa beribadah. Kalau kita punya jabatan dengan mulut kita bisa beribadah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lanjut. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ada yang membaca lubada. Sekarang kita baca dulu terjemahannya, kemudian kita pilah-pilah dulu. Ya, coba dibaca lagi, Pak. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadat, hampir saja jin-jin itu mendesak mengerumuninya. Iya, kita sekarang terjemahannya dulu, Pak. Wa annahu, kita sudah sepakat di dalam Al-Qur'an ada anna, ada inna. Kalau kalimatnya anna berarti itu tengah-tengah kalimat, bukan awal kalimat. Kalau inna tidak ada lain, itu selalu di awal kalimat. Ya, Pak. Inna di awal kalimat, anna di tengah kalimat. Wa annahu lamma qama Abdullah. Jadi tatkala Abdullah itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam tafsir Ibnu Katsir, kelompok jin itu mengatakan kepada jin yang lain Abdullah. Kelompok jin, Pak. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Kata Imam yang lain Abdullah ini adalah yang dimaksud hamba Allah Rasulullah. Tatkala Rasulullah beribadah, kelompok jin datang berbondong-bondong, itu terjemahannya. Tetapi di dalam tafsir lain termasuk Ibnu Katsir, kata beliau, asyaitanu yad'u atba'ahu bi Abdillah. Syaitan itu memanggil pengikut-pengikutnya dengan Abdullah, ya Abdullah, Abdullah, Abdullah. Maka kalau ada kita pergi ke Arab, kita tidak tahu siapa nama orang itu, panggil saja Abdullah. Abdullah, Pak. Artinya doa kita sudah kepada dia. Ini sama seperti kalimat Israilu. Israel itu panggilan untuk Nabi Yakub alaihissalam, tetapi dengan dua bahasa. Kalau dalam bahasa Arab
Israel itu berasal dari kalimat asra yusri, Israel, maknanya yang suka jalan malam. Tapi kalau diambil dari bahasa Ibrani, Israel itu berasal dari dua kalimat, Isra'ilohu. Isra maknanya hamba, Iloho Tuhan. Maka di dalam Injil, di dalam Taurat, penyebutan Tuhan itu Iloho. Kalau ada nanti ada orang kebaktian atau apa, Iloho kata dia, itulah Tuhan, Pak. La iloho, la ilaha illallah. Makanya dipanggil juga Nabi Yakub itu sebagai Isra'iloho. Artinya apa? Hamba Tuhan, hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Yahudi sekarang menisbahkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Dia membawa-bawa nama kakeknya Nabi Yakub alaihissalam. Pakiban hamba Tuhan menyolagi nyambut, pakiban hamba Tuhan, sedangkan Allah sudah mengatakan kalian itu sudah mengobrak-abrik isi Taurat dan mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Saya laknat kalian, kata Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka kita terus berdoa kepada Allah, jangan jadikan kita seperti Yahudi dan jangan jadikan seperti Nasrani. Pemanggilan nama mereka Israel itu mereka sendiri yang mengambil, Pak. Untuk apa? Supaya mereka itu menutupi kejahatannya dengan nama kakeknya Nabi Yakub alaihissalam. Seperti kaum Ad. Kaum Ad itu nama kakeknya, Pak. Kaum Ad itu nama kakeknya, sehingga dia buat nama kakeknya Ad, Samud, ya, Pak. Untuk apa? Supaya mereka itu dikenal oleh orang lain, ya, dikenal oleh orang lain bukan kejahatan tetapi kebaikan-kebaikannya. Israel supaya dikenal kebaikan kakeknya Nabi Yakub alaihissalam, bukan kejahatan yang mereka lakukan, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ini makna Abdullah, ya. Kami itu ada penjaga asrama, ya. Hana kamu tuh tahu penjaga asrama itu datang memang kelompok-kelompok orang Afrika, ya. Ada yang mengatakan dia itu penyembah apa? Hana agama apa? Animisme, ya. Ada yang mengatakan dia penyembah urujak jabak kubu, tidak ada agama, kita ajak salat pun tidak mau dia, ya. Akhirnya kami sepakat memanggil dia ya Abdullah, ya, Abdullah kami panggil, Pak. Abdullah. Supaya apa? Doa kita, Pak, mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang selalu sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya pemanggilan Abdullah, kita jangan mengatakan nanti Abdullah orang muslim, belum tentu dia muslim, Pak. Belum tentu, Pak, ya. Karena orang lain memanggil dia dengan Abdullah sebagai wujud doa saja. Lagi kamu bunuh, Pak. Itu mayang dan teputan, ya, Pak. Tapi tetap kami panggil ya Abdullah. Dia pun mendengar, ya, Pak. Ya Abdullah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa annahu lamma qama Abdullah. Qama di sini maknanya apa? Ketika Rasulullah SAW bukan berdiri, ya. Dalam terjemahan mungkin berdiri atau melaksanakan sesuatu. Ini maknanya ketika Rasulullah membaca Al-Quran. Makanya di dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi, Rasulullah didatangi oleh jin itu 6 kali, Pak. Datang yang pertama itu tidak lebih dari 10. Karena nafarun minal jinni, nafarun kata sebagian penafsir, nafarun itu dunar rahti, di bawah 10. Jadi di atas 3, Pak. Maka yang pertama itu ketika mereka ingin mengeksekusi Rasulullah SAW, ada yang mengatakan jin itu jin Yaman, ada yang mengatakan jin yang ingin mengeksekusi Rasulullah adalah jin Irak, ya, Pak, jin Irak. Jadi dua pemahaman yang berbeda dengan dua riwayat yang berbeda. Itu tidak lebih dari 10 jin. Tetapi setelah itu mereka mengajak lagi teman-temannya mengeksekusi bagaimana? Karena disuruh oleh iblis dan syaitan. Wahai jin, coba kamu pergi ila masyariqil ardi wa magharibaha. Coba cari berita kenapa kita tidak bisa menembus langit pertama lagi. Coba kamu cari berita. Nanti sampaikan kepada saya. Akhirnya dicari berita rupanya gara-gara Nabi Muhammad SAW. Mereka niatnya ingin mengeksekusi Nabi Muhammad, tetapi ketika mendengar Nabi Muhammad membaca surah Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan, mutaddad jin, langsung dia sujud di depan Nabi Muhammad SAW. Fa'amanna bihi. Kami beriman dengan apa yang dia baca. Kami beriman dengan Muhammad. Kami beriman kepada Allah yang menurunkan kitab Al-Quran itu. Ya. Ini cuma berapa? 3, 4, 5, 6, 7, di bawah 10 lah. Ya, tidak ramai. Rupanya jin ini kembali lagi dia, Pak. Dia mengatakan wa yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Rupanya guru kami itu mengajarkan hal-hal yang tidak benar kepada kami. Siapa guru jin, Pak? Iblis dan setan. Maknanya iblis dan setan dia menggoda jin, sama-sama makhluk gaib.
Apalagi manusia level-level kita jawab, Pak. Apalagi model-model seperti kita. Mau jin digoda olehnya, Pak. Jin itu iblis, setan mengatakan kepada jin, hai hana Allah, hana sayang le ke Firaun, hana sayang le ke getanyo, yang sayang ke Adam. Rahman itu untuk Adam saja. Tapi ketika Nabi Muhammad membaca ayat Ar-Rahman mudaddad jin, Pak. Jin tahu kalau Ar-Rahman itu mencakup semuanya. Seperti kata Ibnu Abbas, Ar-Rahmannya Allah itu mustamilah ala kulli makhlukatihi. Itu berlaku untuk semua makhluknya. Maka Allah sayang ke jin, sayang ke iblis, sayang mandum, sayang, Pak. Cuma iblis itu saudara, Pak. Makanya seperti itu, merah-merah. Allah sayang kepada iblis. Kalau Allah tidak sayang kepada iblis, dia musnahkan saja iblis itu ketika bermasalah dengan Allah. Tapi tidak. Allah sayang kepada Fir'aun. Kalau Allah tidak sayang kepada Fir'aun, hanya dikirim Nabi Musa alaihissalam. Maka cukup dibalik saja itu Mesir itu, Pak. Atau ditenggelamkan saja Mesir itu. Ya, Pak. Tapi gara-gara Allah sayang kepada Fir'aun, diberikan kesempatan untuk bertobat. Ya, Pak. Terima kasih.